Halo semuanya, perkenalkan namaku Theophanus Antoni Arbortandiyoko dengan NIM G002522 dari kelompok B8. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi blok 1.2 muskuloskeletal dengan learning objectives, yaitu yang pertama, jelaskan struktur anatomi vertebra yang meliputi osa, ligamenta, dan artikulatio. Lalu laporan kedua yaitu jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Lalu yang ketiga, berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Masuk ke laporan pertama, dijelaskan bahwa tok dalang datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Maka dari itu, terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tok dalang. Maka dari itu, kita akan membantu menjelaskannya. Yang pertama, yaitu ada osa vertebra, yang di sini juga terdapat beberapa gambar tulang belakang yang dapat dilihat dari posterior, anterior, dan lateral. Dan juga ada beberapa ruang dari tulang belakang yang dapat kita lihat. Seperti pada pembagiannya juga, yaitu ada vertebra cervicalis, ada vertebra thoracalis, sama vertebra lumbalis, dan yang terakhir yaitu adalah os sacrum. Masuk ke vertebra cervicalis dibagi menjadi dua, yaitu ada yang atlas C1 dan yang aksis C2. Nah, untuk atlas C1 ini memiliki prosesus transversus, memiliki foramen transversarium yang dilewati oleh arteri atau vena vertebralis. Dan selanjutnya adalah korpus kecil dan lebar, spina kecil dan bivilda, dan foramen vertebra besar yang ini. Lalu untuk os atlasnya, yaitu tulangnya, itu dia tidak punya korpus dan prosesus spinosus, memiliki fovea dentis. Selanjutnya untuk yang os aksis, berarti yang ini, itu dia yang VC2 itu memiliki prosesus odontoideus, apex dentis, dan fascies articularis anterior, dan prosesus spinosus besar yang kuat dan bifida. Selanjutnya untuk VC7 promien, itu dia memiliki prosesus spinosus paling menonjol ini ya. Itu juga spinosusnya itu yang ini menonjol. Maka dari itu prosesus transversi juga besar, tetapi foramennya kecil dan hanya dilewati oleh vena vertebralis. Ini untuk tampak inferior, ini superior, lalu ini untuk yang anterior, dan yang ini untuk posterior. Dan atlas C1 ini tidak hanya memiliki korpus vertebra, tetapi berupa cincin tulang yang menopang kepala dan bersendi dengan os occipitale. Selanjutnya untuk asis C2 itu dia memiliki tonjolan seperti gigi dan dens asis yang berartikulasi dengan atlas untuk memungkinkan rotasi kepala. Maka dari itu fungsinya semua yaitu memberikan mobilitas tinggi kepada leher, yaitu fleksi, ekstensi, dan rotasi. Lanjut masuk ke vertebra thoracalis. Ini gambar juga sama, cervicalis yang penyusunnya. Ini juga penyusun lengkapnya yang di bagian leher, bagian atas. Lanjut ke vertebra thoracalis. Ini juga ada preparat dengan tampak ventral. Lalu ini tampak lateral. Ini juga sama lateral. Dan ini tampak superior. Lanjut, terlihat vertebra dengan fascies costalis, permukaan untuk sendi 3. Nah, untuk sendi 3, sisi korpus dan prosesus transversus. Lalu, prosesus spinosus tampak panjang dan miring ke bawah. Seperti ini. Fungsinya yaitu untuk menopang iga dan melindungi organ toraks. Gerak relatif terbatas karena keterikatan dengan iga. Ini juga ada bagian-bagiannya,
Ini dari ruas tulang dada ke-10, ini juga sama, cuman beda tampaknya. Ini ruas tulang dada ke-6 dan yang ini ke-12. Dan ini juga ada masing-masing bagian dari preparat yang dijelaskan. Lanjut ke vertebra lumbalis, yaitu L1 sampai L5, dan ini juga ada tampak dari superior, ini tampak dari ventrikal, lalu ini ada sakrum, ini tampak anterior, dan ini tampak posterior. Lalu terlihat vertebranya besar dan tebal dengan korpus yang lebar. Processus spinosusnya berbentuk pendek dan tebal dan mengarah ke horizontal. Fungsinya yaitu untuk menopang berat badan terbesar dan memungkinkan gerakan fleksi ekstensi. Ini besar, juga besar. Lalu untuk yang sakral atau sakrum, itu dia menunjukkan tulang sakrum ini. Terlihat bentuk segitiga dengan permukaan anterior cekung, ventralis dan posterior cembung, dorsalis. Di bagian superior ini tampak basis osis Alsace yang berartikulasi dengan L5. Fungsinya yaitu meneruskan beban tubuh ke panggul. Selanjutnya adalah artologi yang menunjukkan artikulasio atlanto dan artikulasio atlanto axillae dan occipitalis. Lalu kalau yang occipitalis ini dia itu antara os occipitale antara os occipitale dan atas, atau disebut dengan gerakan mengangguk. Kalau yang atlanto axillae itu gerakan atlas, dan aksis, gerakan menolak. Nah, kedua sendi ini termasuk sendi sinovial dengan kapsul tipis dan mobilitas yang tinggi. Juga ada bagian-bagiannya, yaitu ada capsula articularis, liga atlaria, fascicularis longitudinalis, os occipital, canalis nervi, articulatio atlanto-occipitalis, ini yang artikulasinya yang memungkinkan mengangguk. Lalu semuanya udah. Lanjut ke ligamenta. Nah, ligamenta ini di gambar ini juga menampilkan ligamenta yang memperkuat kolumna vertebralis, yaitu ligamenta longitudinal, anterior dan posterior. Dan fungsinya yaitu untuk menjaga kestabilan korpus. Lalu ada ligamentum flavum. Nah, ligamentum flavum ini menghubungkan lamina vertebra dan elastis. Lalu interspinal dan supraspinal. Supraspinal dan intraspinal menghubungkan processus spinosus untuk merekatkan gitu. Kalau yang tadi sebelumnya ini yang longitudinal ligamen dan antara yang longitudinal itu untuk menjaga kestabilan korpus badan. Jadi dia dijaga supaya stabil. Jadi ligamenta ini tujuannya untuk merekatkan suatu struktur tulang untuk menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu adalah laporan kedua, yaitu kita menjelaskan susunan dari plexus brachialis. Nah, ada juga kasus yaitu seorang anak bernama Dudung, 9 tahun setelah jatuh dari pohon, ia terjatuh dengan miring ke kiri. Saat itu dia mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang jalannya, yaitu kehilangan
sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis. Oke, ini adalah saraf yang nantinya akan kita bahas. Dan skemanya yaitu menampilkan rangkaian dari akar saraf spinal yaitu C5 sampai T1, dan hingga membentuk cabang utama ekstremitas atas. Terlihat juga urutannya yaitu root, trunks, divisions, cords, branches, dan juga memiliki cabang terminal yang tampak seperti neuromusculostaneus tidak ada ya. Oke. Itu juga membentuk cabang terminal seperti neuromusculostaneus otot lengan depan. Selanjutnya adalah N medianus yaitu flexor lengan bawah dan atas, lengan bawah dan tangan. Lalu ada neuroulnaris yaitu otot instrinsic tangan, neuron axillaris yaitu deltoid bahu, lalu neuroradialis ekstensor lengan dan tangan. Dan fungsinya semua yaitu untuk menyuplai semua otot dan kulit ekstremitas atas. Nah, pada kasus Dudung ini dia kemungkinan cedera pada trunk superior dengan C5 sampai C6, kelemahan bahu dan lengan. Lanjut ke laporan ketiga yaitu adalah kasus baru yaitu adalah Minho, 33 tahun yang merupakan atlet lari cepat. Suatu hari ketika ia sedang berlatih, tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Maka berdasarkan tersebut jelaskan anatomi regiofemoralisnya yang meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Nah, ini juga tampak os femur yang tampak media. Lalu ada caput femoris. Caput femoris ini bersendi dengan acetubulum os coxae. Lalu ada kolum femoris. Ini kolum itu seperti kayak leher. Nah, kolum femoris ini bagian sempit di bawah kepala. Lalu ada trochanter major and minor. Nah, itu tuh untuk tempat perlekatan otot. Selanjutnya ada linea aspera. Linea aspera ini garis kasar untuk perletakan otot kaduktor dan hamstring. Selanjutnya ada condylorus medialis dan lateralis. Ini condylorus lateralis dan medialis. Ini bagian distal yang untuk sendi lutut. Fungsinya semua yaitu untuk menopang berat tubuh dan menjadi titik tumpu gerakan tungkai bawah. Nah, ini juga ada gambar muskulinya. Untuk singkatnya yaitu ada otot anterior yaitu M sartorius, dan M quadriceps femoris yaitu rectus femoris, vastus medialis, lateralis, dan intermedius. Selanjutnya fungsinya yaitu untuk ekstensi lutut dan fleksi panggul. Dan otot medial Otot medialnya yaitu ada M adductor longus, brevis, magnus, gracilis, dan pectinum. Fungsinya yaitu untuk aduksi paha. Cedera sering terjadi pada rectus femoris sehingga pada pelari cepat. Lalu juga ada selanjutnya ada musculus femoralis medial. Nah, fokusnya pada otot-otot bagian medial paha. Tertampak otot-otot aduktor yang berasal dari ramus inferior os pubis yang melekat ke femur bagian medial. Disurvey oleh N obturatius L2 sampai L4, fungsinya yaitu untuk menyeimbangkan panggul dan mengontrol gerakan aduksi paha. Ini juga ada ringkasannya untuk kita baca yaitu seperti yang udah saya jelaskan tadi. Ada yang gracilis, pectineus, adductor brevis, adductor longus, adductor magnus, obstutarius externus, dan ini ada origo insertion dan fungsinya juga.
yang sudah saya ringkas tadi sebelumnya. Selanjutnya yaitu masuk ke inervasi atau saraf. Inervasi regiofemoralis ini terdapat ada tiga, yaitu adalah kompartemen anterior disarafi oleh N femoralis L2 sampai L4. Selanjutnya adalah kompartemen medial yang disarafi oleh N obturatorius L2 sampai L4 dan kompartemen posterior yaitu disarafi N insiaticus L4 sampai S3. Fungsinya semua yaitu untuk koordinasi kontraksi otot paha untuk berjalan dan berlari. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.